Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan hari ini kita akan belajar tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Ada kejujuran, istiqomah, sama amanah. Ada pengertian, manfaat, juga contoh perilakunya. Next. Kejujuran, ada yang tahu gak kejujuran itu apa? Tidak tahu. Jadi kejujuran itu adalah kesesuaian sikap antara omongan dengan perbuatan, antara perilaku dengan perkataan yang sebenarnya, dan apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya terjadi gitu. Jadi jujur itu juga harus sesuai hati nurani gitu. Jadi ada yang namanya kejujuran itu jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, sama jujur kepada Allah. Jadi jujur kepada diri sendiri juga penting. Semisalnya kalian itu menurut hati nuraninya itu nggak mau, ada yang ngajak, misal ada yang ngajak, tapi kamunya nggak mau, tapi kamunya nggak enak gitu. Jadi itu tuh nggak jujur kepada diri sendiri, jadi nggak sesuai dengan hati nurani kalian sendiri gitu. Nah, jadi kejujuran ini ada manfaatnya. Ada yang tahu nggak manfaat kejujuran ini apa? Tidak tahu. Yang pertama, manfaat dari kejujuran itu mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, lalu mendapatkan ketentraman hidup karena tidak ada masalah dengan orang lain. Ada yang mau bertanya nggak tentang jujur? Boleh apa? Kalau jujur buat kebaikan boleh nggak Bapak? Boleh banget dong. Jujur itu kebaikan, dipakai untuk kebaikan. Jelas. Salah nggak sih? Contohnya Oh, gimana? kalau buat kebaikan sih. Oh, Salah Salah. Pertanyaan. Izin bertanya, Coba. Sok. kan saya itu selalu jujur pada pacar saya ya. Pacar saya itu selalu jujur. Tapi kenapa pacar saya itu selalu tidak percaya sama saya? Bapak tadi ngomong apa? Kenapa ya Bapak? Balik dulu, hukum pacarannya itu apa? Beakeun, Bang. Udah ya. Bapak si eta sih. Itu kan jujur Pak. Emang Bapak gak pacaran? Jujur dong Pak. Bapak tunangan ada. Saya bertanya, bohong dalam hal kebaikan itu boleh apa enggak? Boleh, kalau memang untuk kebaikan. Kayak misal, orang tua kalian nanya, uang bekalnya itu dipakai apa? Kalian jawab dipakai jajan, padahal kalian itu dipakai buat sedekah. Dipakai buat membantu orang yang membutuhkan, itu nggak apa-apa. Buat depo nggak boleh itu. Next, nah, yang kedua ada amanah. Yang tahu nggak amanah itu apa? Gabina. Oh, iya. Nah, amanah itu adalah artinya terpercaya atau mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan apa ya? Mendapatkan tugas atau kewajiban, diberikan kewajiban atau tanggung jawab oleh orang lain yang disampaikan kepada kita. Nah, ada yang tahu nggak manfaat dari amanah itu apa? Manfaat dari amanah itu dapat dipercaya orang lain, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amanah sama kejujuran ini ada kaitannya. Jadi ketika kita diberikan amanah oleh orang lain, lalu kita melakukannya dengan kejujuran, akan timbul yang namanya kepercayaan dari orang lain kepada kita. Jadi amanah sama kejujuran itu suatu hal yang berhubungan ya. Jadi ketika kita diberikan amanah, lalu kita mengerjakannya dengan jujur, kita akan mendapatkan manfaat, yaitu dipercaya sama orang lain.
Perilakunya, contoh perilakunya, dan tahu gak amanah itu apa? Tidak. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Contoh, kalian minjem motor temen dalam keadaan bensinnya full. Jadi kalau kalian mengembalikannya itu harus dalam keadaan full juga gitu. Jangan malah setengah, apalagi sampai habis bensinnya. Lagi dijual motor. Lalu jaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur. Next. Nah, yang ketiga ada istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Kalian tahu gak? Tidak. Istiqomah ini berarti kukuh pada pendirian atau biasa kita kenal itu suatu hal sikap konsisten dalam melakukan suatu kebaikan gitu secara terus menerus. Istiqomah. Nah, ada juga manfaat dari istiqomah. Ada yang tahu gak manfaat dari istiqomah ini? Tidak. Nah, manfaat dari istiqomah ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. Lalu mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun, ulet, dan rajin dalam bekerja dan juga mencari ilmu dari nafkah. Lalu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu menyukai hambanya yang selalu istiqomah dalam hal kebaikan. Lalu contoh perilakunya. Perilaku istiqomah itu yang pertama selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya, belajar terus-menerus hingga paham. Lalu yang keempat, selain menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang. Contohnya itu taraweh ya, itu namanya istiqomah. Jadi dari mulai pertama kalian datang itu harus sampai salam. Kadang kan ada orang yang tengah-tengah sholat tarawih itu udah pulang gitu. Nah itu namanya tidak istiqomah dalam hal kebaikan. Kalau kebelet Pak gimana? Gak apa-apa kan tujuh. Ada halangan. Coba berak di masjid kan gak boleh. Najis nanti. Nah, ada yang bertanya nggak? Nanya Pak, Apa? gimana caranya supaya istiqomah? Supaya istiqomah? Ada. Yang pertama itu kita harus yakin tujuan apa yang kita dapat dari istiqomah itu. Contohnya, kalian itu istiqomah dalam ibadah itu apa yang dituju? Ketenangan hati, mendapatkan pahala. Jadi kita itu tahu dulu tujuan dari istiqomah kita dalam berbuat itu apa tujuannya? Ada lagi nggak? Tidak ada ya? Ya udah tutup aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.